GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali, kita mau satu bareng. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama melihat dari kitab Yosua, pasal yang kedua. Kitab Yosua ini merupakan kitab sejarah, teman-teman. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang kitab Taurat, mulai kitab Yosua ini kita akan belajar tentang kitab sejarah. Sejarah apa? Sejarah tentang umat Allah dan secara khusus sejarah bagaimana perjalanan Israel menjadi umat Allah. Kita mau sama-sama membuka kitab kita dari Yosua pasal yang kedua. Aku ajak kita membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Jika sudah mendapatkannya, aku akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotong rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotong itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada 2 raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini, apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami. Maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu,
yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak salah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabar perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Nah teman-teman, mari kita belajar satu hal. Ketika Tuhan di pihak kita, Tuhan pasti buka jalan. Ketika Tuhan di pihak kita, Tuhan pasti buka jalan. Perikop yang baru kita baca ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Israel waktu itu akan memasuki kota Yeriko. Kota Yeriko waktu itu adalah kota yang begitu besar. Bagaimana tahu kita besar? Karena dari temboknya aja, teman-teman. Temboknya sendiri, di situ di antara temboknya bisa ada rumah tinggal. Jadi bayangkan, ini adalah satu kota dengan pertahanan yang sangat besar, yang sangat kokoh. Tetapi teman-teman, ketika Tuhan mau memberikan kota Yeriko itu kepada Israel, tentu Tuhan pasti buka jalan. Meskipun di dalam perikop ini kita melihat ada pengintai-pengintai yang ketika mengintai terus ketahuan, terus kemudian para tentara dari Yeriko datang untuk menangkap mereka. Tetapi ketika Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan bisa buka jalan sehingga mereka tetap lolos. Dalam bagian ini Tuhan menggunakan Rahab. Nah teman-teman, mari kita sadari satu kebenaran, bahwa sesungguhnya ketika Allah menyertai kamu, sesungguhnya Tuhan akan membuat berhasil apa yang kamu kerjakan. Sama seperti yang Israel alami. Ketika Allah betul-betul berjanji akan menyertai Israel di dalam hidup mereka, di dalam mereka akan memasuki tanah Yeriko, sesungguhnya di dalam penutup ayat yang ke-24 ini adalah satu konklusi. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Padahal sesungguhnya mereka belum memasuki tanah Yeriko. Tetapi kenapa di dalam ayat 24 ini dikatakan Tuhan telah menyerahkan? Seakan-akan seperti ada kesan sudah menyerahkan. Nah teman-teman, karena para pengintai ini yakin bahwa ada Allah yang beserta mereka, pasti Tuhan akan buat berhasil. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita belajar terus menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi harapan, cita-citamu, mari kita datang kepada Tuhan dan kita mohon Tuhan tolong campur tangan. Kita mohon Tuhan tolong buka jalan. Supaya apa? Supaya setiap kita bisa sungguh-sungguh melihat bagaimana hidup dipimpin oleh Tuhan. Itu adalah hidup yang sungguh-sungguh indah. Meskipun kita harus melewati lembah kekelaman sekalipun. Tetapi ketika di dalam lembah kekelaman di situ ada Tuhan, tentu kita bisa melewatinya dengan baik. Karena kita tahu ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi saudara kita hari ini. Yuk mari kita sama-sama belajar untuk yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti akan membuat kita berhasil
di setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Kita juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi setiap kita, anak-anaknya. Nah, untuk menutup satu doa kita hari ini, yuk mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di surga, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu untuk kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, lewat satu di pagi hari ini kami belajar untuk selalu yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu ketika Engkau menyertai kami, Engkau pasti akan membuat segala sesuatu yang menjadi berhasil. Engkau akan membuat apapun yang kami kerjakan berhasil ya Tuhan. Dan kami juga mau belajar ya Tuhan untuk selalu yakin dan percaya bahwa Engkau pasti akan membukakan jalan bagi setiap kami, bagi setiap masalah yang kami hadapi. Engkau akan membukakan jalan bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, tolong Engkau yang ajarkan kami, Engkau bimbing kami, Engkau yang terus mengingatkan kepada kami agar kami dapat terus percaya dan yakin akan penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Menutup doa ini hanya dalam Nama-Mu saja ya Tuhan. Amin. Nah guys, jangan lupa besok kita akan ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Yuk mari kita bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman kita yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah, buat kalian yang punya pergumulan ataupun pertanyaan, kalian bisa banget DM ke Instagram Youth GI Kanaan. Dan jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify. Nah, teman-teman, jangan lupa setiap hari Sabtu kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nanti link Zoom-nya akan dibagikan di grup WhatsApp ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Ada udang di balik bakwan. Cakep. Hatiku senang punya kawan. Di podcast kali ini soal pelayanan. Apakah kehidupan kita itu harus sempurna dulu baru kita bisa dikatakan siap melayani? Bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tuhan panggil kita di dalam keterbatasan kita. Kan sometimes ketika orang itu mendapatkan sebuah pelayanan, dia jadi forsir, dia lebih mengutamakan pelayanannya itu. Tapi dia jadi lupa nih kalau dia punya sisi kehidupan lain dan berantakan bisa dibilang. Bisa saja dia bukan menjadikan Tuhan di dalam pelayanannya, tetapi dia menjadikan pelayanan sebagai Tuhan. Tapi teman-teman, itulah sebabnya kita betul-betul perlu sering mengevaluasi diri. Ketika saya melayani Tuhan, apakah saya betul-betul menikmati Tuhan? Pengen melayani karena percaya dengan kelimpahan berkat Tuhan. Karena Tuhan udah mengasihi saya, makanya saya melakukan itu.